Lihat foto ini. Betapa senangnya pasangan M. Sopian dan Fitriah saat kedatangan buah hati. Mereka memberinya nama Muhammad Kenzi Alvaro. Lahir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 12 Oktober 2021 lalu. Ketika lahir berat badan Kenzi normal, sekitar 4 kg. Sampai bulan ke-6, berat badan Kenzi masih normal. Di bulan ke-7, berat Kenzi meningkat pesat, tumbuh di atas normal, bongsor. Ini Kenzi sekarang. Di usia yang baru 1 tahun 4 bulan, berat Kenzi meledak mencapai 27 kg. Waktu lahir mah berat badannya normal, maksudnya normal kayak ini, 4 kilo. Saya kan waktu dia disesar juga lahirnya. Pas saya di sesar, saya masuk lagi ke rumah sakit. Dia kan jadinya nggak ASI, jadi pakai susu formula. Naik biasa, kalau ini kan dia makan naik sekilo doang gitu. Maksudnya nggak gede banget. Pas 6 bulan aja dia gede. Naik 2 kilo pas 6 bulan nih, naik lagi 7 kilo. Umur 7 bulan naik lagi 2 kilo gitu. Pokoknya naik 2 kilo, 2 kilo. Setahun berat badannya udah 23 kilo. Apa yang membuat Kenzi tumbuh bongsor di atas bayi seusianya? Sang ibu Fitriah bercerita kalau Kenzi tidak minum air susu ibu sejak lahir. Sebaliknya, Kenzi mengkonsumsi susu formula berlebihan. Dalam sehari, Kenzi bisa menghabiskan susu formula ukuran 150 gram. Iya, waktu itu kan Kenzi susu SGM, dia dari pertama dia keluar saya kasih SGM. Terus dia pup mulu, asal sedikit. Saya pempes yang isi 24 itu bisa 2 hari gitu. Terus saya ganti dia susunya, susu Primamil. Pas itu dia ininya rada kurangan gitu. Pas 6 bulan baru saya ganti lagi, kata saya cocok kali nih. Maksudnya saya udah nggak kuat deh beli susu itu, orang mahal. Yang gedenya aja dia berapaan, 60 ribu dah. Ukuran sekardus 2 hari. Maksudnya yang ukuran 300 gram. Pokoknya sekardus dia sehari aja. Patokannya saya gitu aja. Yang kecil. Enggak, udah dia sehari sampai maghrib udah habis gitu. Enggak sehari ini. Maksudnya kalau dia kan biasanya yang 150 gram itu sampai dari pagi nih, ketemu pagi maksudnya. Pas udah gede-gedean, dari pagi sampai maghrib udah habis. Di usia 7 bulan, mulai makan bubur dan cemilan snack dari warung. Pas 7 bulan, udah bisa duduk, maksudnya saya kasih cemilan Ciki, kan kayak dia iseng buah-buahan dia nggak mau. Iya sih, cuman aja asal siang doang nih. Itu juga yang beli yang 1.000 juga nggak habis itu. Kalau dia lagi iseng gitu, kan dia kadang-kadang main iseng. Daripada dia nyusu mulu, kata saya kasih gitu kan aja. Saya kan kadang kalau bubur bayi kan ada tuh yang campurannya kayak brokoli, campuran gitu-gitu. Suka lewat, saya situ. Banyak dia makannya? Enggak sih, ukuran kecil 3.000, yang gelas ini kecil. Sehari makan itu 1. Sore ntar saya beliin bubur yang biasa ayam 2.000 gitu, makannya emang gitu aja sampai sekarang. Karena terimpit masalah ekonomi ketika berusia setahun, sang ibu mengganti susu formula dengan susu kental manis untuk Kenzi. Ini tak dapat ditolak, sebab sang ayah hanya bekerja serabutan dengan penghasilan pas-pasan. Bapak dan ibu Kenzi termasuk kategori miskin. Saya udah nggak kuat beli susu SGM yang gede itu. Walaupun segitu kata saya gede, soalnya kan bapaknya dapatnya kadang-kadang per hari dapat 70, 50, apa 80. Kan kadang anak sekolah bayaran mulu, yang SMK itu saya. Ada aja buat kegiatannya gitu di sekolahan. Jadi buat di susunya dia, anak sekolah pas cukup. Jadi saya nggak kuat deh beli susu SGM-nya gitu. Suka. Berarti dari umur berapa tuh? Yang susu kental, manis. Setahun pokoknya, saya ganti setahun. Nah itu kalau 1 kaleng bisa habis berapa banyak? 3 hari.
Melihat perkembangan Kenzi, sang ibu Fitriah risau. Perkembangannya tambah ini aja, kata saya tambah, tapi bocahnya aktif walaupun saya lihat perkembangan tambah gede gitu. Ada yang orang bilang, Tri kayaknya kurusan, hati saya seneng dengernya. Ada yang ngomong lagi, Tri anak lu tambah gede aja, saya sedih dengernya gitu. Normal, main sama, kan ponakan banyak yang kecil-kecil, dia main gini, dia kalau ada temen-temennya seneng. Belum, masih badannya masih berat. Saya pengennya dia ada yang bantu gitu, biar Kenzi normal seperti anak biasa. Fitriah mencari tahu apa yang diderita anaknya Kenzi. Saya diajak sama orang puskesmas ke rumah sakit Ananda Bebelan. Terus saya nemu dokter spesialis anaknya. Dia cuma periksa-periksa doang gitu. Bu ini gatel gitu kata dokternya. Terus saya dikasih surat rujukan. Ini dia obesitas, udah kurang-kurangin makannya gitu doang. Udah saya digituin. Ya udah saya kasih obat gatal doang dia. Saya dikasih surat rujukan, katanya saya disuruh langsung ke Hermina, obesitas. Jadinya katanya ininya kurangin susunya. Makannya juga kurang-kurangin gitu. Ngemilnya juga, iyalah khawatir. Makanya saya ngikut anjuran dari puskesmas. Bayi yang mengkonsumsi susu formula sejak lahir beresiko terkena diare. Yang lebih riskan, itu dapat menyebabkan diabetes, kurang gizi, obesitas, penyakit jantung, serta kanker darah. Sebenarnya kalau bayi itu yang paling bagus adalah paling ideal ASI ya. ASI kita ya pemerintah, dokter sudah menggalakkan bahwa pemberian ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan. Pemberian makanan pendamping ASI dimulai dari 6 bulan ya. ASI dilanjutkan bisa sampai umur 2 tahun. Tentu kalau susu kental manis kita tidak rekomendasikan karena kita ketahui bersama isinya adalah gula ya. Ya memang jadi PR bersama ya, karena kalau alasannya adalah ekonomi itu memang betul tadi ya kita sampaikan, mengasuh, membesarkan seorang anak ya itu banyak faktor dari pendidikan orang tuanya, kemudian faktor lingkungan, kemudian ya tadi termasuk faktor ekonomi. Tapi saya yakin pemerintah, kaum medis, masyarakat akan berbuat lebih baik ya demi anak-anak kita supaya tumbuh dan berkembang dengan baik. Tentu kalau ada bayi ya, datanya ada bayi berat badannya lebih ya, obesitas, untuk menentukan dia diabetes atau tidak tentu kita harus periksa gula darahnya ya. Dengan berat badan yang melebihi normal, tentu kita harus waspada itu. Penyebabnya apa? Ya, satu, apakah memang penyebabnya asupan nutrisi atau gizinya itu berlebihan? Ya, kebanyakan karbohidratnya, kebanyakan gulanya, atau anak ini memang ada gangguan metabolik, ya. Jadi sebaiknya kalau ada kasus seperti ini kita konsultasikan ke dokter anak ya untuk ditentukan apa penyebabnya, karena nanti penanganan atau tata laksananya tentu berbeda. Apakah ini karena gangguan metabolisme di dalam tubuhnya ataukah memang asuhan nutrisi yang tidak tepat dari orang tuanya. Ibu Kenzi Fitriah tidak memberi bayinya ASI bukan karena tidak mau, tapi karena dia sempat menjalani operasi empedu selepas melahirkan Kenzi. Dokter Dana juga menyebutkan, bayi seperti Kenzi yang mengalami obesitas beresiko tinggi terkena diabetes mellitus. Apalagi sejak berusia 1 tahun, Kenzi mengkonsumsi susu kental manis. Jadi kalau anak dengan berat badan yang lebih, ya, obesitas itu tentu resiko terjadinya DM juga tinggi, yang kemudian terjadinya gangguan daripada profil lemaknya, ya.
kolesterolnya, trigliseridnya ya, itu akan terpengaruh ya. Jadi asupan gula yang tinggi dalam jangka waktu yang lama ya masuk ke dalam tubuh manusia itu tentu akan disimpan ya, karena tubuh manusia itu efektif. Jadi kalau kebutuhan dalam sehari berapa kalori ya, kalau kita melebihi apa yang dibutuhkan kita berikan, itu sisanya pasti disimpan ya menjadi lemak. Ya itulah yang mengakibatkan obesitas ya. Kalau obesitas jangka panjang tidak ditangani dengan baik, tentu resiko-resiko penyakit-penyakit lain akan mudah ya. Ya tadi diabetes mellitus, gangguan profil lemaknya, mungkin gangguan kardiovaskuler ya, jantung dan pembuluh darahnya dalam di kemudian hari itu akan mudah muncul. Peringatan dari ahli gizi Dr. Tan Shot Yen ini layak didengar oleh para bunda. Menurutnya, bayi tanpa ASI rentan bermasalah dengan berat badan. Satu yang paling ekstrim bisa mengalami obesitas atau kelebihan berat badan. Di sisi lain juga dapat tumbuh menjadi bayi dengan berat badan kurang.